pagi, siang, sore, atau malam. Jadi gua kemarin kan motoran ke Cimaja, udah diupload videonya. Terus di sana ada footage drone yang nggak biasa, dimana drone-nya itu bisa akrobat. Nah, terus jadi banyak yang nanya, itu drone apa, rakitnya gimana, budgetnya berapa. Untuk itu, di episode ini gua bakal jawabin semua pertanyaan kalian tentang FPV drone. Dan akan gua jelasin dari bagian-bagian drone itu sampai cara nerbanginnya. So, stay tune di episode kali ini karena ini racun yang cukup bahaya buat cowok-cowok. Tonton terus, jangan skip-skip. Halo teman-teman, di episode kali ini gue bakal kenalin kalian, atau lebih tepatnya racunin kalian ke hobi yang udah gue lakuin selama bertahun-tahun. Ini adalah drone FPV. Bentar, ini beda dengan drone-drone yang biasanya ada kayak DJI Mavic, Phantom, dan saudara-saudaranya. Karena kalaupun lo jago nerbangin Phantom atau Mavic atau drone-drone aerial, belum tentu kalian jago nerbangin drone FPV karena ini drone tuh semuanya serba manual, sehingga kalian bisa terbang dengan manuver-manuver ekstrim, aneh, dan juga bisa masuk ke tempat-tempat yang susah atau hampir tidak bisa dilakukan dengan drone-drone yang biasa. Untuk itu simak episode ini, gue bakal bahas permukaan dulu. Kalau dirasa kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut, mungkin nanti bakal gue bikin konten-konten berikutnya dengan pengetahuan yang udah gue punya sejauh ini. So, check it out. Jadi kalau kita mau nerbangin FPV drone, itu kita harus pakai goggle ini dan juga remote. Nah, goggle ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngelihat langsung dari kamera ini. Jadi dia langsung ngirim gambar lewat antena ini menuju ke Google kita, sehingga kita nggak perlu tahu drone-nya posisinya gimana karena semua kelihatan dari sini. Makanya disebutnya FPV. FPV itu bukan first person view, tapi from pilot view. Jadi seakan-akan kita terbang di dalam drone ini. So, mari kita mulai aja. Coba terbang. Let's go. Jadi begitu kawan-kawan. Ini gue sebenarnya nggak bisa lihat kalian di sini. Gue ngandelin apa yang dilihat dari kamera. Tuh lo di situ, jemuran di sini. Drone FPV itu sekarang gunanya udah ada 3. Satu untuk balap, satu untuk freestyle, satu untuk cinematic shot. Jadi untuk bikin impossible shot gitu. Nah, bebas lo mau bikin drone yang speknya seperti apa. Cuman sebelum sampai ke sana, lu harus belajar nerbangin dulu. Habis itu belajar utak-atik dulu. Karena main drone itu nggak cukup lu punya duit beli barang. Tiap terbang atau tiap hari mungkin akan ada yang part yang error dan lu harus bisa benerin sendiri. Makanya dari awal gua warning, hobi drone FPV itu bukan cuma untuk orang yang punya duit. Lu punya duit tapi nggak punya niat dan nggak punya ketekunan untuk belajar tentang elektronik, lu nggak akan bisa lanjut. Ya mungkin bayar orang terus untuk benerin, itu sangat boros. Atau kalau lu punya duit doang, tapi lu nggak punya ilmu, ujung-ujungnya lu akan boros. Tiap rusak langsung ganti. Padahal mungkin cuma perlu di solder atau akalin dikit-dikit. Sekarang gue mau bahas yang permukaan aja dulu ya. Maksudnya
biasanya yang kalian tanyain adalah untuk mulai belajar, mulai dari mana? Belajar, saran gue, kalau lu mau belajar, mulainya bukan beli drone, justru beli remote. Kenapa? Karena untuk belajar drone itu lu nggak harus langsung nerbangin drone. Karena kalau lu langsung nerbangin drone, yang ada lu bakal bangkrut. Karena gue sangat yakin kayak 100-200 take off pertama lu bakal nabrakin drone lu pasti. Nah, untuk menanggulangi masalah itu, lo harus belajar pakai simulator. Simulatornya bisa pakai Freerider, bisa pakai DRL simulator, terus bisa pakai Liftoff. Freerider ini ada di Android dan di komputer, bisa kalian beli. DRL sama Liftoff itu bisa kalian beli di Steam untuk komputer juga. Tapi untuk yang paling enteng dengan komputer spek biasa aja, Freerider paling kompatibel. Sedangkan sisanya yang tadi DRL dan Liftoff itu berat. Nah, ya. Jadi emang disaranin kalau lu latihan pakai simulator tuh harus pakai remote beneran, bukan pakai stick PS. Walaupun memang bisa pakai stick PS, apapun USB joystick bisa. Karena kenapa? Karena karakter remote-nya, joystick remote dan PS tuh beda. Kalau PS tuh dia akan selalu otomatis ke tengah, selalu tarik ke pinggir gitu, atau ke bawah itu akan kembali ke tengah. Sedangkan ini remote untuk drone itu enggak, dia akan diem. Nah, kalau yang ini memang selalu ke tengah. Nah, karena kita latihan simulator itu untuk ngelatih atau bangun muscle memory. Bangun muscle memory itu butuh waktu dan kebiasaan. Jadi kita harus biasain pakai remote drone beneran. Nah, kalian habisin dulu jam terbang di situ kurang lebih minimal banget 50 jam, 100 jam, 100 jam lebih baik. Habis itu barulah megang drone beneran. Dijamin muscle memory kalian udah terbentuk, nerbangin juga udah enak. Nah, remote yang recommended apa? Ada banyak banget sebenarnya. Jadi dalam dunia perdronan itu ada beberapa agama sebenarnya. Ada agama Eversky, agama FlySky, ada agama TBS dan Spectrum dan lain-lain. Nah, cuman biasanya untuk kalau kita ngomongin drone yang kecil itu ada dua tipe, yaitu Eversky dan FlySky. Saran gue lu bisa mulai dengan remote kayak Taranis QX7. Eversky itu bisa untuk semua jenis drone Eversky yang pakai receiver STI. Kayak contohnya drone-nya adalah Mobula 6, Mobula 7. Untuk remote harganya bisa mulai dari sejutaan, sedangkan untuk drone-nya kalau Mobula 6 itu sekitar 1,2, yang kecil 1,2 juta atau 1,3 juta. Jadi ada banyak jenis FPV drone. Mulai dari paling kecil kita sebutnya Tiny Whoop, itu biasanya sekitar 60 mili atau 6 cm sumbu rodanya, sampai ke 7 inch. 7 inch itu ukuran propellernya. Biasanya untuk yang masih belajar habis kelar simulator tuh pakainya yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena yang kecil ini tahan banting, jatuh berkali-kali fine. Sedangkan kalau yang gede selain berbahaya karena dia bisa jatuhin orang atau kena diri sendiri, juga mahal. Kalau jatuh ada yang patah aja karena dia drone gede kan. Jadi makin berat, waktu jatuh makin gampang rusak atau ada yang patah. Jadi saran gue kalau lu masih belajar pakai aja yang kecil-kecil kayak misalnya Mobula 6, Mobula 7, Meteor. Gue kasih contoh-contohnya, lu bisa search di marketplace online Indonesia. Terus yang ketiga adalah goggle. Goggle apa yang harus dibeli? Sebenarnya ada banyak banget pilihan goggle juga. Lu bisa pakai Ichin V800. Kalau ada budget lagi bisa beli Fat Shark, Recon. Gua kemarin pakai Fat Shark HDO2
terus habis itu upgrade ke DJI Google. Untuk Google-nya harganya bisa mulai dari 700.000 apa 800 ribuan. Jadi untuk remote, drone dan Google seenggaknya siapin budget kurang lebih 2,5 sampai 3 juta. Nah itu untuk permulaan lu belajar main drone. Sebenarnya ada pilihan remote yang murah. Gue juga punya itu Beta FPV Lite Radio 2, harganya cuma 650.000 kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu dia bisa buat simulator atau enggak karena dia nggak ada display untuk milih menu USB ke komputernya. Tapi dia yang versi FR Sky sih udah bisa nerbangin segala jenis micro Cinewoop yang pakai receiver FR Sky. Mungkin agak susah dipahami dan jelimet ya. Nggak apa-apa, sambil di googling aja nanti. Terus emang drone itu isinya apa aja sih? Oke, mumpung lagi ada drone gue bongkar di sini. Sekalian gue jelasin ada apa aja dalam sebuah quadcopter drone. Yang pertama, paling pasti paling gede ini. Ini namanya frame. Frame yang gunanya untuk naruh semua partnya. Terus 4 di sini ada kipas atau kita nyebutnya propeller kipas. Ini putarannya bolak-balik. Terus di bawah kipas ada motor. Ada motor. Nah, habis itu kita ngomongin elektroniknya. Ini ada ESC, Electronic Speed Controller. Itu yang ngatur putaran motornya secepat apa, berapa RPM. Terus atasnya ESC akan ada ini, Flight Controller. Flight Controller ini kalau di komputer itu semacam otaknya, otak dari quadcopter atau drone itu. Dia yang akan ngasih perintah ke ESC, terus ke LED kalau dipasang LED, ke VTX. Nah, VTX itu apa? VTX ada macam-macam ya. Kalau ini tuh digital, ini analog. VTX itu gunanya untuk mentransmit gambar, ngirim gambar menuju ke Google atau Google satu yang mana? Ke Google. Jadi apa yang nongol dari kamera ini, apa yang direkam oleh kamera akan dikirim oleh VTX menuju ke Google. Jadi pilotnya bisa langsung ngelihat apa yang dilihat oleh kamera di drone. Nah itu tadi kira-kira kayak gitu. Jadi walaupun drone-nya gede atau drone-nya kecil yang segini, intinya isinya akan sama. ESC, Electronic Speed Controller, FC, Flight Controller, motor, propeller, frame, VTX, video transmitter, kamera, antena. Selalu itu. Mau yang gede sampai yang kecil. Cuman nih kalau yang gede ada opsi-opsi lain, kayak drone gua ada yang untuk long range, untuk terbang jarak jauh 4 kilo, 5 kilo, itu gua tambahin GPS. Nah, jadi serunya kalau kita main FPV sebenarnya beneran speknya mau lu bikin kayak apa sesuai selera lu, kemauan lu bisa. Mau lu bikin drone-nya ada GPS-nya, ada lidar sensornya, terserah, bisa, tetap bisa. Jadi customizable banget, makanya gue bilang FPV itu semacam kalau mobil hot rod. Sedangkan drone yang sering gue pakai sekarang apa? Sekarang gue pakai Beta 95X Chill. Gue custom juga, gue balik dia, kipasnya jadi di bawah. Terus udah pakai DJI Air Unit, DJI Digital FPV System, sama ada Daytona Taycan itu Cinewoop 3 inch, sama Megabi ini produknya iFlight. Semua drone-nya ini ada pelindung kipas atau kita nyebutnya duct. Itu gunanya untuk melindungi kipas dari menghantam entah itu manusia atau objek lain yang di sekitarnya. Karena memang dia tujuannya untuk bikin video sinematik. Jadi memang untuk terbang rendah, dekat dengan orang, jadi memberi rasa aman. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk yang selama ini penasaran, tadi udah gua breakdown alatnya apa aja, budgetnya kira-kira berapa. Nanti kalau ada pertanyaan lain dan menurut lo ini layak untuk dibahas lagi,
Silakan komen di bawah, tanya aja apalagi yang bisa gue jelasin di episode berikutnya. Nanti gue akan jelasin lagi, dan mungkin ini akan jadi serial baru di YouTube gue, bahas tentang robot terbang. Karena ini adalah hobi gue selain otomotif yang udah sekitar 5 tahun atau 6 tahun gue tekuni sebenarnya. So, makasih udah nonton episode ini. Mungkin nanti kalau ada drone-drone baru bisa gue review lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tuh.